Variola, virus yang telah membunuh lebih banyak orang dari semua perang yang pernah ada. Virus ini memiliki tingkat kematian setinggi 30% dan tidak ada obatnya. Dan dalam hanya 1 abad terakhir telah membunuh sebanyak 500 juta orang. Virus ini sudah ditemukan dalam mumi Mesir setua 3.000 tahun dan telah banyak merenggut nyawa manusia dari seluruh dunia sejak saat itu. Namun, mengapa kita tidak pernah mendengar tentang wabah ini lagi? Inilah virus variola yang menyebabkan cacar. Tidak, bukan cacar yang kita kenal sekarang. Itu cacar air yang disebabkan virus varicella. Mari kita pahami variola lebih dalam lagi. Virus variola berasal dari keluarga Poxviridae, di mana isinya adalah virus-virus penyebab cacar. Ada cacar air, cacar monyet, cacar sapi, dan cacar-cacar lainnya. Keluarga virus ini adalah keluarga virus dengan ukuran terbesar dan bahkan hampir dapat terlihat dengan mikroskop biasa. Inti dari virus variola berbentuk seperti sebuah dumbbell, mengandung DNA beruntai ganda yang dibungkus oleh membran dalam dan membran luar, yang lalu dilapisi oleh protein-protein. Variola menyebar dengan sangat mudah dan sangat cepat melalui tetesan-tetesan kecil atau droplet ketika bernafas atau berbicara. Setelah dihirup, variola menyerang bagian atas dari saluran pernafasan tanpa menimbulkan gejala apapun. Inilah yang dinamakan dengan masa inkubasi. Penyerangan ini mendatangkan makrofag yang berupa bagian dari sistem imun manusia. Makrofag berfungsi untuk membersihkan sel-sel mati dan memulai respons imun. Disinilah variola mengambil kesempatan dan menginfeksi makrofag yang membawanya ke jaringan limfa, jaringan yang sangat penting dalam sistem imun tubuh. Jaringan ini juga berfungsi mengantarkan getah limfa ke sistem peredaran darah. Variola terus menginfeksi semua sel di dalam jaringan limfa dan memasuki sistem peredaran darah, kemudian masuk ke seluruh organ tubuh. Setelah masa inkubasi selama 7-19 hari, tubuh mulai mengalami demam, sakit kepala, sakit punggung, sakit perut, dan sakit tenggorokan. Setelah 4 hari, mulai bermunculan ruam-ruam di seluruh kulit, mulai dari mulut, muka, tangan, kaki, lalu ke seluruh badan. Ruam-ruam tersebut kemudian menjadi pustula yang penuh nanah berisi virus variola. Banyak terjadi gumpalan darah pada pembuluh darah di seluruh tubuh, tekanan darah rendah, terjadi kekurangan persediaan darah ke otak, dan organ-organ tubuh yang lain mulai gagal. Di sini, tubuh akan berjuang melawan variola mati-matian. Jika berhasil, maka tubuh akan mendapatkan imunitas dari variola selamanya. Namun, jika tidak berhasil, maka penderita akan mati. Dan penyakit ini tidak ada obatnya sama sekali. Sekitar 1/3 dari semua penderita cacar akan mati. Lalu, mengapa kita semua sudah melupakan virus ini? Apakah virus ini sudah tiada? Iya, kasus terakhir cacar tercatat pada 1977 di Somalia. Sekarang, virus ini hanya ditemukan di 2 laboratorium di Rusia dan di Amerika. Bagaimana ini dapat terjadi? Pada tahun 1000 sebelum Masehi, penduduk India, Cina, dan Afrika mulai melakukan variolasi. Mereka menyadari bahwa orang yang sembuh dari cacar akan memperoleh imunitas dan tidak akan terinfeksi lagi. Maka mereka melakukan variolasi, yaitu mengambil nanah dari penderita cacar dan memasukkannya pada goresan kulit orang sehat. Orang tersebut akan menderita cacar yang tidak terlalu parah, lalu setelah sembuh akan memperoleh imunitas. Tetapi cara ini tidak selalu berhasil. Masih ada 1-2% yang meninggal setelah divariolasi. Pada tahun 1796, sebuah ilmuwan bernama Edward Jenner mengamati bahwa peternak yang terkena cacar sapi
kebal terhadap cacar variola. Maka ia mencoba menggunakan virus cacar sapi untuk mengobati cacar. Percobaan ini berhasil dan lebih aman daripada variolasi. Inilah yang kita sebut sekarang sebagai vaksinasi. Pada tahun 1959, WHO memulai program eradikasi cacar dengan upaya vaksinasi massal di seluruh negara. Pada 1977, akhirnya semua kasus cacar sudah tidak ada. Pada 8 Mei 1980, WHO akhirnya menyatakan variola berhasil dieradikasi dari seluruh dunia.